Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rizky Haryanti. Saya penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar-dasar penyuluhan kehutanan di BPLHK Makassar. Setelah kami melakukan kunjungan dan mencari permasalahan yang terjadi di kelompok tani Desa Wisata Kawasan Hutan dengan tujuan khusus Tabo-Tabo Kabupaten Pangkep. Setelah bincang-bincang dan melihat kondisi real kelompok tani desa wisata, kami menyimpulkan bahwa potensi alam yang ada di desa Tabo-Tabo, yaitu terdapat hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi kerajinan tangan dari bambu dan rotan berupa produk tirai bambu dan kursi rotan. Dari masalah yang telah kami simpulkan bersama kelompok tani Deswita, maka kami bersama-sama merumuskan bagaimana cara memecahkan masalah yang terjadi, yaitu dengan mengeksplorasi potensi dari bambu dan rotan menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan tentu saja membantu kelestarian alam. Selanjutnya kita akan membahas tahapan dan teknik membuat kursi rotan dan tirai bambu. Mari kita simak videonya.
dipotong, dibelah, dihaluskan. From this to this. Satu batang bambu seharga Rp20.000. Bisa dikreasikan jadi 8 tumbler bambu senilai Rp1 jutaan. Ada tumbler, mug, sedotan bambu, gelas, sampai lukisan 3 dimensi. Semuanya terbuat dari bambu. Sebagai bahan kerajinan, bambu punya banyak kelebihan. Jumlah melimpah, cek. Elastis dan gampang dibentuk, cek. Ramah lingkungan, cek. Dalam satu hari, Kamti bisa mengolah 5 batang bambu. Jadi 30 tumbler, 30 mug, 20 gelas bambu. Saya mau belit ini, Mas. Setelah belit ini nanti kan terus di diamplas, setelah diamplas nanti terus di packing. Kalau baby shop enggak pakai finishing, Mas, cuma mentah gitu. Lah ini kan rotan modelnya kayak bambu, Pak. Lah ini kok bisa Mas, gini, diirap dulu. Oh, ada alatnya, Pak? Ada alatnya, tapi sini tidak ada itu, Mas. Oh, ini saya beli jadi ini. Oh, udah jadi ini. Saya ada beli jadi. Ini berapaan ini, Pak? Hitungannya kalau ini per kilonya beli 40.000, Mas. Per kilo 40.000 yang 40.000 yang irat, yang blebet ini. Ini orang untuk blebet ini. Ini 40.000 ya, Pak, ya. Yang ininya. Yang irapnya ini. Terus yang untuk ini yang bahan untuk ini sekilonya itu per kilo ya sekitar 25 lah. Yang mana, Pak? Yang ini loh, Mas. Yang ini. Oh, batangannya ini. Batangannya ini per kilo 25. 25. Nah, gini. Nih. Kalau yang blebet tadi. Ya, blebet ini 40. 40. Kalau yang ini lain, Kalau yang ini juga per kilo juga 40, Mas. Oh, ini per kilo ini namanya kor. Kor, Mas, ini. Ini 40.000. 40.000 per kilo ini. Itu juga. Terus kalau pakunya itu ya pakai paku tembak ini seperti ini, Mas. Paku tembaknya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Ini per dusnya ini harga 33.000 per dus per pak ini loh, Mas. Oh, ini 33.000 ya. Ini. Terus kalau yang pakai rangka itu ada yang pakai paku sekrup juga, ada yang pakai, kalau lokalan kebanyakan pakai paku tutuk, Mas. Kalau lokalan pakai tutuk seperti, kalau ini paku I. Paku ini ya juga untuk rangka. Ini paku ini. Terus kalau yang pakai sekrup juga ada yang pakai sekrup seperti ini. Kebanyakan kalau lokalan itu pakai tutuk seperti ini, Mas. Pakai alami. Kalau yang ekspor semuanya itu pakai paku sekrup serta paku baut seperti ini, Mas. Ini untuk paku baut ini. Nah, baut ini untuk rangka. Untuk rangka itu, Mas. Pak, ini kalau rotan itu diopen enggak, Pak? Kalau rotan itu Mas. Kalau diopen juga bisa diopen. Kalau diopen itu kan kadang-kadang enggak, supaya kering itu loh, Mas. Kering terus dimasak pakai solar. Kalau pakai solar itu enggak, nantinya kan enggak, kalau kering enggak getas. Bisa aja penak itu loh, Mas. Kalau enggak dimangsa rotan itu ya, kalau kering getas, Mas. Sampai kalau kering patah, tapi kalau udah dimasak enggak. Dimasak kalau di sini kan caranya digodok sama solar gitu, Mas. Itu kalau rotan. Ini buatan, Mas, apa itu krosi pas-pasan.
untuk dudukan kursi pas-pasan ini. Ini rotan dari Kalimantan ya Pak ya? Dari Kalimantan Mas, sama Sulawesi. Tapi kebanyakan dari Kalimantan. Kebanyakan Kalimantan itu. Dari ya, Kalimantan Tengah Mas yang banyak itu Mas. Palangkaraya juga itu ya. Tapi yang banyak itu dari Katingan. Dulu sampai kerja sama Bupati Katingan juga Mas. Yang ini baby, ini untuk kursi baby shop. Itu desain yang menentukan siapa Pak? Kalau desain itu yang pesan Mas. Yang pesan, yang menentukan pesan model ini gitu Mas. Kita itu pengrajin cuma terus mengerjakan, tapi ya sudah tahu desain itu ukurannya berapa gitu Mas. Rotan kekuatannya berapa ton ya Pak? Rata-rata yang lokal ya? Kalau lokal itu terserah Mas, perawatan Mas. Perawatannya kalau perawatannya tidak misalnya tidak diangkat-angkat, diseret, cuma ya bisa sampai 15 tahun masih bagus Mas. Kalau rotan itu tergantung perawatan. Kalau misalnya diseret gini ini ya nanti kan terlecet-lecet terus besar itu Mas. Dan jenengan belajar rotannya dari siapa Pak? Dari teman Mas, dari teman-teman pengrajin. Kalau dulu saya juga ya di rotan, tapi mau cuma bikin bahan tok Mas, seperti ya irat-irat seperti ini loh Mas, ngirat seperti ini dulu. Tapi setelah saya keluarga, terus saya di sini belajar sama teman-teman terus bisa seperti ini Mas. Ya peralatan buat ini macam-macam Mas, ada yang ya pakai kompresor, ada alat tembak, juga ada rotan-rotan seperti ini. Kalau ini untuk itu gambang, kalau ini untuk belet-beletan itu Mas. Kalau yang seperti ini buat rangka namanya rotan seperti ini. Kalau yang saya buat ini cuma produk lokal, bukan ekspor. Kalau lokal itu kan pasarannya ya cuma dalam provinsi sinilah, cuma ya Solo Raya, seperti di Sukarjo, Sragen, Karanganyar, Wonogiri sampai Boyolali, Klaten, cuma gitu Mas. Kalau lokal itu tidak sampai. Kalau yang ekspor ya sudah memenuhi sampai dunia. Kalau yang ekspor itu Mas, kalau yang ekspor ya cuma sampai dunia ya. Asia yang paling banyak itu di Eropa kalau ekspor Mas. Kalau yang di Eropa itu ya banyak, kalau di Amerika itu ya cuma baru Amerika yang banyak. Kalau Eropa ya sampai udah menyeluruh lah kalau Eropa. Kalau Asia yang paling besar itu di Australia, itu yang ekspor. Tapi kalau lokal seperti saya itu ya cuma Solo Raya, ya modalnya ya cuma modal kecil, dari ya enggak bisa buat ekspor Mas. Kalau yang seperti ini, seperti melengkung bunder ini ya disetim dulu Mas. Itu disetim, seperti diopen itu loh Mas, disetim terus bisa diganukan seperti ini. Terus kali ini ya rangkanya seperti ini. Kalau yang ini kan model ekspor Mas. Kalau yang ini, hari ini modalnya semuanya steam. Ya sih seperti diopan itu Mas, diuap itu loh Mas ini. Alatnya ada Pak? Itu alatnya ada di situ Mas. Di temani Mbak Palik saya itu, alat-alatnya untuk nyetim itu loh Mas. Untuk neko-neko itu Mas, ya. Tapi kalau ini aja ya cuma ya gini, kalau ini kan bisa disetim pakai ya di kompor juga bisa, di kompor gas itu juga bisa gitu Mas. Ini seperti ini. Tapi ini kalau yang ini yang paling banyak itu lewat online Mas. Online ini untuk baby shop itu yang paling banyak. Terus seperti ini juga, ini loh Mas, ini kan, ini nanti kan didudukkan seperti ini loh Mas. Kayak gini. Ini untuk apa Pak? Ini untuk baby shop Mas. Oh, untuk foto-foto baby shop itu loh. Oh, untuk anak kecil ya Pak? Anak kecil ini. Yang ini baru yang ngetren ini sama ini.
Terus sama juga ini nih Mas, ini yang ini baru banyak yang pesan sampai di Kalimantan, terus Palangkaraya, Batam, Medan. Yang paling banyak itu Jawa Timur juga banyak Mas. Pasuruan, Kediri itu banyak yang order seperti ini. Nah ini rotan yang baik itu gimana Pak? Rotan yang bagus itu ya rotan seperti ini Mas. Ini rotan yang bagus. Ini yang paling bagus. Kalau ini kualitas ekspor. Kalau yang seperti ini kualitas lokal. Kalau ini yang ekspor, yang paling bagus. Ciri-cirinya orang awam biar tahu Pak, rotan yang bagus Pak. Kalau rotan bagus itu kan rotannya padat itu loh Mas. Padat juga padat, terus rosnya itu tidak terlihatan, itu yang kualitas ekspor. Tapi kalau yang lokal kan rotannya tidak padat. Padat itu ya seperti ini loh Mas. Padatnya. Ini padat tapi kan agak keras sedikit. Tapi kalau rotan lokal itu tidak padat, juga enggak keras Mas. Itu kalau rotan yang lokal. Kalau yang padat ini rotan ekspor seperti ini. Gitu. Terus banyak yang seperti ini juga ini Mas. Ini baru ngetren ini ekspor yaitu baby shop itu. Ini bikinnya berapa hari ini Pak? Kalau bikinnya enggak sampai 1 hari udah selesai Mas. Oh gitu. Satu macam itu kadang-kadang bisa, kalau yang sudah pengalaman itu satu macam sudah bisa 5, bisa 10. Itu rotan yang untuk bikin itu Mas, itu ya seperti untuk bikin ini lah Mas. Ya ini loh, seperti ini. Tidak diwarnai lagi ya Pak? Original rotan enggak, ini enggak Mas. Kalau yang minta natural ya juga cuma natural, tapi kan minta yang warna nanti kasih warna. Misalnya warna yellow atau warna honey atau warna coklat itu bisa. Seperti ini warna yellow ini Mas. Kasih warna ini. Kalau yang natural kan seperti ini natural, masih rotan natural. Kalau yang ini 150 per biji. Ini sudah finishing? Mentah Mas. Mentah kayak gini di kan ini. Sudah pakai udah jadi loh Mas. Udah jadi tapi mentah ini 150. Gitu. Kalau yang ini 250. Nih. Udah di finishing. Udah jadi. Terus kalau yang seperti ini Mas, udah jadi. Kalau yang ini 100. Ini 100. Terus yang ini juga 150. Ini. Kalau yang murah itu Mas bundar itu. Yang bundar itu, yang itu cuma 30.000 per biji. Yang ini loh Mas. Berapa Pak? Ini 30.000 per biji. Ini. Kalau yang seperti ini hari ini 100. Ini 100 Mas. Ini. Kalau yang lebih besar lagi itu 130. Yang lebih besar. Terus kalau yang seperti ini loh Mas, itu 175 itu per biji. Macam-macam, ada yang 200, ada 250 gitu Mas. Kalau sini ada kayak paguyubannya Pak, apa koperasinya? Koperasi ada Mas. Koperasinya tapi di sebelah sana Mas, di sebelah timur. Kantornya di tempatnya Pak Parji. Kalau yang pengrajin itu ya sekitar 180-an Mas. 180 pengrajin satu itu. Sekitar itu. Kalau dulu sebelum moneter memang hampir 90% itu desa sini semua pengrajin. Tapi setelah moneter, setelah Pak Harto lengser ya terus sekarang ya cuma gitu Mas, sampai 180-an lah itu pengrajin. Kalau sukanya ya kalau mendapat rotan bahan yang murah. Tapi karena sekarang itu rata nggak ada yang murah ya Mas, mahal semua gitu. Jadi ya kita lokalan itu ya nggak seperti ekspor, hasilnya ya minim lah Mas kalau lokal itu. Kalau ekspor ya bisa sampai, kalau lokalan itu ya paling-paling
mendapat hasil malah paling 10% sampai 15% sampai dari modal itu karo lokal. Desa ini sudah terkenal dengan desa rotan itu sejak kapan, Pak? Karo di sini itu sudah turun temurun, Mas. Karo Trangsan itu sejak kerajaan Surakarta, Mas. Itu dulu kan pertama pengrajin bambu di kepala demangnya itu kan demang orang sini itu terus disediakan oleh ratu, katanya itu besok desa Trangsan itu bisa menjadi desa industri dan maju bisa untuk mencerap tenaga kerja. Itu kalau terus sekarang rotan itu ya karo berdiri karo yang itulah Mas, kalau maju yang paling maju terkenali ya waktu Kadarkom Pak Harmoko kesini itu kunjungan ke Trangsan, terus ya itu bisa sampai sekarang dikenal dunia itu, Mas. Ya, harapan ke depan saya, pesan-pesan saya ya kepada instansi-instansi perkantoran pemerintah, iya pakailah sebagian produksi 30% lah pakai produksi rotan, bukan kayu, bukan besi aja gitu loh, Mas. Pakai produk rotan, dunia aja mengakui rotan itu bagus, kenapa orang Indonesia tidak mengakui rotan itu bagus? Itulah pesan-pesan saya. Demikian pembahasan mengenai tahapan pembuatan kerajinan tirai bambu dan kursi rotan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.